warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semangat semua ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat atau berangkat semua ya? Dini, Hadir Bu. Dwi, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. berangkat semua ya, gak ada yang absen, alhamdulillah. Nah, agar nanti kalian lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, baiknya kita nyanyi terlebih dahulu. Nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-6, yaitu ada PPKN, SPDB dan juga bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan, kemudian menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nanti yang SPDB kita akan belajar tentang memahami karya seni rupa daerah, kemudian membuat karya seni rupa daerah seperti membatik. Kemudian yang bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menganalisis informasi iklan, yaitu iklan pada media cetak, internet dan juga yang lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi ini kita belajar tentang mengamati gambar iklan. Kemudian nanti kalian menjelaskan isi iklan pada gambar tersebut. Kemudian dengan kegiatan berlatih nanti kalian dalam mengamati iklan di media elektronik, kalian dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual. Kemudian yang materi hidup rukun, kalian akan mengetahui memahami makna hidup rukun, ciri-ciri hidup rukun dan manfaat hidup rukun. Yang nanti bahasa Indonesia, yang SPDB, kalian akan memahami karya seni rupa seperti membatik. Nah, kalian buka buku halaman 190. Di situ ada, disimak ya. Dayu, Siti, dan Lani dan Beni sedang asik mengerjakan tugas di sekolah di rumah Edo. Kemudian mereka mencari artikel di internet melalui internet ayah Edo. Kemudian sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs internet. Yaitu di situ sudah ada iklan apa? Tentang BPJS. Kalian buka itu halaman selanjutnya yang ini. Di situ ada iklan. Ini ya, iklan gambarnya ini ya. Lihat sini ya. Tentang BPJS kesehatan. Nah, di situ ada tulisannya apa? Tentang apa? BPJS kesehatan. Nah, kemudian di situ di bawahnya isi pada artikel iklan tersebut apa?
apa? Yaitu tentang bayarlah iuran JKN dan KIS tepat waktu maksimal tanggal berapa? Di situ tulisannya berapa? 10 setiap bulan. Jadi isi iklan kolom pada iklan tersebut yaitu tentang mengingatkan kepada masyarakat untuk segera membayar iuran JKN dan KIS selama 10 setiap bulan. Nah, berdasarkan isi tentang iklan tadi ya, jenis-jenis iklan elektronik itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada iklan komersial. Yang kedua ada iklan perusahaan. Dan yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Nah, yang pertama, iklan komersial yaitu adalah iklan yang menginformasikan produk atau barang yang ditawarkan oleh pemasar. Contohnya seperti ada iklan mie, Indomie, kemudian di televisi biasanya ada kan? Kemudian ada iklan tol angin. Nah, itu masuk pada jenis iklan komersial, yaitu seperti produk mie dan lain-lain. Yang iklan perusahaan yaitu adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Nah, iklan ini itu biasanya tujuannya untuk menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang, yaitu contohnya apa? Iklan sampo. Iklan produk sampo yang biasanya diiklankan di televisi, ada sampo Pantene, Lifebuoy. Nah, itu masuk pada iklan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Contohnya apa contohnya? Iklan bahaya merokok, kemudian bahaya narkoba, seperti bahaya merokok dan juga bahaya narkoba. Itu termasuk iklan pada layanan masyarakat. Sudah paham? Tadi jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi berapa? 3, yaitu apa saja? Iklan komersial, iklan perusahaan, kemudian iklan layanan masyarakat. Pintar sekali. Nah, kemudian selanjutnya saat Edo, Siti dan Lani dan Dayu sedang mengerjakan soal tadi ya, terjadi perdebatan pendapat antara Lani, Beni dan juga Dayu. Beni dan Siti, Edo dan Dayu perdebatan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan. Kemudian sehingga timbul perdebatan yang sengit. Nah, ayah Edo yang duduk tidak jauh dari tempat mereka langsung memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi itu pasti ada perdebatan pendapat. Nah, namun tidak seharusnya menjadi sumber perdebatan dan kerukunan. Harus tetap terjaga agar tidak ada saling perdebatan. Nah, di situ di buku kalian itu udah ada ciri-ciri hidup rukun. Ada ciri-ciri hidup rukun ya. Membacakan terlebih dahulu ya. Nah, ciri-ciri hidup rukun di buku kalian itu ada 5 jenis.
Yang pertama yaitu ada menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai karya hasil orang. Nah, jadi kalian harus menghargai pendapat orang lain. Jika teman kalian sedang berdiskusi dalam satu kelompok, kalian juga harus menghargai pendapat dari yang misal ya, Dwi berpendapat ke kelompoknya, harus yang lain menghargai pendapatnya. Mbak Dwi nggak boleh saling apa? Ya, agar tidak saling adanya percekcokan. Kemudian menghargai hasil karya orang lain, seperti ada teman kalian yang menggambar, di buku gambar kalian harus memujinya, tidak boleh menjelek-jelekan karya temanmu. Kemudian membina hubungan yang baik, kemudian saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi kalian, ke keluarga kalian, ke tetangga kalian, ke teman kalian, kalian harus saling menghormati dan juga menyayangi, agar kalian juga diperlakukan seseorang atau orang lain seperti itu ya. Kemudian manfaat atau pentingnya hidup rukun di antara kita itu apa saja sih? Yaitu yang pertama, tidak adanya pertengkaran. Jadi jika kalian menghargai orang lain, hidup rukun dengan orang lain, tidak terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis tanpa adanya timbul permasalahan. Yang ketiga, hidup menjadi aman. Jadi hidupnya aman, tidak pernah ada percekcokan, tidak ada masalah dengan yang lain. Dan yang keempat, ada hidup tentram, damai. Kemudian memperkukuh persatuan dan kesatuan. Pasti kalian senangkan apabila kalian hidup di rumah, di sekeliling orang, hidupnya rukun, damai. Pasti kalian senangkan. Tidak suka kalau hidup di sini itu sering ada percekcokan karena adanya apa? Tidak ada sikap saling menghargai. Kemudian akibat hidup tidak rukun itu apa saja sih? Nah, akibat hidup tidak rukun itu mudah terjadi hidup akan menjadi pertengkaran, kemudian kehidupan menjadi tidak tentram. Jadi sebaliknya tadi ya, kemudian ada mudah terkena hasutan orang lain. Jadi kalian itu harus hati-hati dengan orang lain. Biasanya orang lain itu kebanyakan ada yang menghasut hati kalian untuk misal, kamu tidak usah baik sama dia itu sifatnya itu jahat sekali sama kamu gitu. Tidak boleh mudah percaya dengan orang lain. Nah, selanjutnya kalian bagi dua kelompok, kalian kerjakan tugas di bawahnya itu ya, itu ada apa soalnya? Tentang apa yang dimaksud dengan kerukunan hidup. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan juga akibat hidup rukun. Sudah paham kan? Nah, kalian kerjakan halaman di bawahnya itu ya, ada 3 soal. Ini ya, kalian diskusikan, nanti kalian maju ke depan. Oke? Silakan dikerjakan. Gimana? Sudah? Ayo kelompoknya Mbak Dwi maju ke depan. Ibu bacakan soalnya ya, yang nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya suatu saling pengertian supaya tercipta persahabatan, persaudaraan, perdamaian dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Tadi gimana? Adanya hubungan yang baik antara anggota keluarga. Benar. Yang pertama apa tadi? Adanya hubungan yang baik antara anggota keluarga. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, menghormati, pinter, menghargai. Benar ya? Kemudian yang ketiga, sebutkan manfaat hidup rukun. Kehidupan yang harmonis, aman, tentram, damai, tidak adanya pertengkaran, serta dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, benar ya, manfaat hidup harmonis hidup rukun itu apa? Yaitu tidak adanya pertengkaran, hidup menjadi aman. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Dwi. Terima kasih.
benar ya, kalian sudah paham tentang itu tadi ya, hidup rukun, ciri-ciri hidup rukun dan juga manfaat hidup rukun. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang SPDB. Kita belajar tentang apa? SPDB yaitu belajar tentang memahami karya seni rupa, yaitu di buku halaman 195 itu ada bacaan tentang apa? Mengenai batik Indonesia. Ayo, maju baju ini dibacakan ke depan. Mengenai batik Indonesia, batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih lain dengan batik pesisir. Yang batik klasik yaitu motifnya lebih condongan pada motif-motif. Terima kasih Mbak Dini. Silahkan duduk kembali, tepuk tangan untuk Mbak Dini sudah mau membacakan tentang apa tadi? Mengenai batik Indonesia. Nah, kamu sudah membaca tadi ya tentang mengenai batik di Indonesia. Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajari kalian, memberitahu kalian tentang bagaimana dan cara proses dalam membatik. Nah, yang pertama di sini Ibu membawa media papan. Papan tentang apa? Proses dan cara membatik. Proses dan cara membatik. Nah, yang pertama yaitu apa yang harus disiapkan? Menyiapkan alat dan juga bahan untuk membatik, yaitu alatnya apa saja, yaitu ada wajan kecil, kemudian ada kompor kecil, kemudian ada canting, nah kemudian ada meja dan juga nanti kain untuk membatik. Nah, langkah selanjutnya kalian membuat pola gambar pada kain tersebut. Jika kalian ingin membuat batik apa? Batik kan banyak jenisnya ya, ada megamendung dan lain-lain. Kalian pengen membatik apa? Nanti kalian buat pola pada kain tersebut. Kemudian yang ketiga, menutup bagian gambar dengan lilin. Nah, lilin tersebut itu dimasak di ini, wajan kecil. Kemudian diambil dengan canting. Canting itu seperti ini canting. Nanti ini diisi cairan dari sini, ambil dari sini, kemudian dibuat membatik, dikasih warna. Nanti kalian pilih warna apa gitu. Kemudian yang keempat, menyiapkan larutan untuk merendam kain. Jadi nanti kain kalian warna apa? Nanti dimasukkan ke air tersebut untuk merendam kain batiknya. Misal ini digambar itu kain berwarna oranye, jadi diberi cairan warna orange. Kemudian yang kelima yaitu mencelupkan dan menghilangkan lilin dengan cara apa? Merendam kemudian mencucinya untuk menghilangkan bekas lilin tersebut. Kemudian yang keenam, hasilnya sudah jadi, tinggal dijemur. Jadi proses membatik itu seperti itu ya. Ya kalian tahu batik kan? Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi soal evaluasi. Tadi kan kalian sudah paham ya. Tadi kita belajar tentang apa tadi? Hidup rukun, kemudian iklan dan membatik. Nah, kalian sekarang Ibu kasih soal evaluasi, kalian kerjakan. Ini ya. Kalian kerjakan, nanti dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan ya.
sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan. Nah, sudah ya. Tadi kita belajar tentang apa? Hidup rukun, persatuan, dan kesatuan. Tadi ada apa? Ada ciri-ciri, kemudian ada manfaat. Kemudian kita juga belajar tentang apa? Bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang apa? Tentang iklan Nah, yang terakhir tadi kita belajar SPDB, yaitu gimana cara membagi. Kalian sudah paham semua? Nah, karena pembelajaran pagi ini sudah selesai, Ibu pesan kepada kalian untuk tetap belajar di rumah. Jangan selalu main, kerjakan soal-soal agar kalian lebih pandai. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, Ibu akhiri ya. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti pulangnya hati-hati ya, tetap belajar di rumah, tidak boleh sering bermain.